Kalau saya ada kecondongan balik ke dunia itu atau apa, lebih baik nyawa saya engkau ambil aja lah. Saya sampai kayak merasa kayak gitu. Udah saya nggak mau lagi. Nggak mau lagi saya, pokoknya udah enough. Saya bilang cukup udah dunia kayak gitu. Itu ada isyarat sebenarnya kesempurnaan seseorang untuk meninggalkan keburukan yang terjadi dalam kehidupannya. Itu harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada perkataan ulama, kita itu akan meninggal sesuai dengan keadaan apa yang sering kita lakukan selama hidup. Case-nya Presiden Iran ini, dia kan saking beraninya tuh sampai Iya. nggak takut meninggal. Iya. Tiba-tiba akhirnya dibunuh. Iya, ya itu mati syahid itu. Selama hidup di dunia ini ya kita perbanyak berbuat kebaikan. Jangan-jangan satu kebaikan kita anggap remeh itu bisa nyelamatin kita. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah bersama salah satu ustadz yang luar biasa, sekarang menginspirasi. Tapi beliau ini sebelumnya adalah salah satu pengguna barang haram yang sempat juga masuk penjara dan tiba-tiba keluar menjadi seseorang yang banyak menginspirasi. Selamat datang Ustadz Jojo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ketemu juga kita akhirnya. Iya. Masya Allah. Tapi kita ini sering main bola bareng loh. Iya benar. Jadi ketemunya baru di podcast. Bener, baru di dunia podcast baru nih kita Iya. nih. Gocekannya kenceng juga kan Ustadz. Masih jagoan Atta lah. Jadi aku tuh ada main bola sama ustadz dan para habaib. Jadi setiap aku main bola tuh di samping kanan kiriku tuh ustadz dan para habaib. Masya Allah bisa ketemu Iya. berkahnya lah sama ustadz dan habaib di luar sana. Bener. Cuma kemarin saya dapat inspirasi tuh tak. Kan kalau main kita sebiasa sama Habib Utsman kan. Heeh. Banyak yang protes tuh katanya kalau Habib Utsman kalau lagi bawa bola nggak ada yang berani ngerebut. Oke. Karena kan takut suul adab gitu kan. Oke, betul, Iya. betul. Nah maksud saya kan kalau Indonesia lagi genting kemarin tiket Piala Dunia, nah strikernya Habib aja gitu maksud saya. Kali aja kan Irak tuh, orang Irak, Iya. Bib, Afwan Bib, silakan Bib gitu, jadi takut gitu maksud saya. Taktik bagus. Apa perlu dibicarakan sama Iya maksud Pak Erick saya. Thohir ini? Iya kan? Mungkin aja secara skill teknik agak kurang. Kita Iya. agak kurang bersaing. Coba kita main di jalur yang ini. Jalur berkah ya. Bener. Kali aja kan Arab Saudi gitu kok pada takut, hayo gitu kan. Tapi kan Arab Saudi juga banyak Habib semua yang main. Iya makanya. Iya nggak sih? Bener. Iya. Nah Ustadz ini selain jago main bola, katanya Ustadz ini terkenal dengan dakwahnya yang bisa di mana aja. Contohnya kemarin katanya di maraton, terus di streamers gitu, di para stand up komedian gitu. Iya benar. Iya karena merasa ini aja sih tak, kayak itu kayak gue punya background yang sama lah sama mereka gitu. Yang dari Oke. anak muda kayak maraton tuh, pas gue pertama kali maraton dateng tuh gue nggak ngomongin agama, gue langsung tembaknya tuh ngomongin dunia warnet. Karena gue pernah ada di dunia itu dan Oke. mereka langsung yang kaget gitu kan, kayak gila lu ternyata anak warnet juga, lu dulu main Dota, lu game Dota kayak gitu-gitu kan. Ya mereka kaget lah. Nah setelah gue udah nyambung segala macam baru gue masuk dakwah gitu. Oh jadi maksudnya halus. Iya, jadi pertama-tama gue kasih tahu dulu, gue dulu anak warnet juga nih, gini-gini ngobrol. Oh iya berarti lu angkatan ini dong. Wah lu kenal temen gue ya gini-gini. Udah kalau udah matching gitu udah gampang dakwahnya Masya gitu. Allah. Tapi Ustadz ada batasan nggak? Misalnya, oh gue ceramah paling jauh di sini deh. Misalnya paling jauh itu di acara live atau pernah sampai yang lebih parah kayak misalnya di tempat malam, di tempat klub malam gitu, pernah nggak sampai di karaoke gitu? Iya, Pernah nggak? ceramah di alhamdulillah sana? pernah sih waktu itu. Nggak tahu sih kayak tahun lalu tuh bulan puasa dikasih tahu tuh mau ngundang dong acara syukuran bukber APFI. Nggak tahu tuh, saya pikir tuh nama perusahaan gitu kan. Oke. Terus pas Sherlock, terus saya datang ke tempat lokasi. Loh, ini kan tempat klub malam sih bilang. saya berenang sejenak tuh di depan tuh. Saya merenung aja. Gimana ya? Oh ya udahlah, bismillah lah saya masuk. Ternyata itu pas saya lagi naik ke atas itu banyak orang non muslim dan office boy itu yang dengerin tausiah di situ. Setelah saya pikir, iya juga ya. Kalau mereka di dunia ini kerja start sore sampai subuh, nanti kadang-kadang mungkin ya nggak tahu dia pada sholat Jumat apa enggak. Ya kan? Kayak gitu. Oh, iya juga ya, mungkin nih hikmahnya kali ya saya diundang di sini. Jadi masuklah dakwahnya mereka. Bahkan orang-orang non muslim tuh pada mulai bertanya-tanya tentang Islam.
begitu. Jadi tertarik mereka itu. Bener. Tapi sebenarnya secara adab boleh nggak sih Ustadz kayak gitu? Ya kalau saya sih berpikirnya begini, karena saya pernah tahu dunia itu dan itu memang ranah saya. Ya saya sih berani-berani aja gitu. Dan alhamdulillah dan saya merasa kayak ya saya udah selesai lah sama dunia kayak begitu. Oke. Udah saya merasa udah finish lah. Nggak Gitu. terpengaruh lagi ya ke situ ya? Insya Allah saya selalu juga sampai sekarang tetap ya alhamdulillah lah istiqomah gitu. Bener-bener saya nggak mau lagi dunia gitu dan setelah datang ke dunia itu saya malah lebih ke rasa kasih sayang aja sih. Mereka tuh sebenarnya tuh mau loh ngedekatin diri agama gitu. Oh. Cuma sampai saat ini mereka nggak tahu role modelnya tuh siapa. Kayak saya dulu nih main di dunia malam, saya nggak tahu tuh orang Islam. Menurut saya role model orang Islam yang paling baik ya Agim doang gitu kan. Oh gitu. Ya kan orang Islam kayaknya Agim nih terkenal, ya itu bagus tuh orang Islam. Udah itu doang. Yang lain saya ngeliat teman saya orang Islam nggak pernah sholat, terus kadang minum ke klub malam juga. Ya apaan bedanya gitu sama saya gitu mikirnya. Jadi nggak ada figur, nggak ada mentor. Iya betul jadinya Iya, gitu. Iya. Jadi Ustaz ini mau hadir lah jadi mentor ataupun inspirasi di tengah kolam-kolam yang lain gitu ya. Bener. Nah kalau Ustaz sendiri benar ya dulu itu mu'alaf Mm-mm. dan juga sempat masuk penjarui juga ya Ustaz? Iya betul. Itu di sekitar tahun 2011 pas usia saya 22 tahun. Oke. Mm-mm. Jadi Ustaz mu'alafnya di umur? Di dalam penjara itu nggak lama setelah Oh. mungkin sekitar 10 hari atau 2 minggu lah setelah masuk penjara itu ngelihat orang lagi sholat di dalam penjara, orang baca Al-Quran, jadi kayak tersentuh. Saya berpikir jadi kayaknya oh ini nih yang belum saya cari nih di dunia ini gitu. Oke. Jadi bener ya Ustadz ya waktu dulu Ustadz masuk penjara ini gara-gara barang haram. Betul. Betul ya. Mm-mm. Nah disitulah Ustadz habis masuk sana Mm-mm. melihat orang. Benar. Oke. Nah kapan Ustadz terketuk hatinya oke saya mau masuk Islam gitu? Ya karena tersentuh pas lihat kalau kita di polsek tuh kan, jadi orang-orang yang non muslim tuh kan ke belakang deh nontonin orang yang sholat gitu, karena tempatnya terbatas cuma kotak doang kan. Oke. Jadi yang sholat tuh pada di depan ya kan, itu juga sholatnya pakai celana pendek, nggak boleh pakai celana panjang sama sarung kan, sering dipakai buat kadang-kadang. Oke. Jadi sholatnya pakai boxer pada. Wudunya? Ya wudunya ada toilet. Nah Oke. satu toilet tuh buat bareng-bareng gitu sama napi, yang lain tuh kadang bisa sampai 30 orang napinya. Satu ruangan. Iya. Oh jadi Ustadz tuh di ruangan yang sama 30 napi. Iya, jadi ya udah, saya nontonin orang sholat terus gitu. Kayak tersentuh ke orang, ada yang bangun tahajud malam-malam doa sampai nangis-nangis gitu, kayak kok syahdu banget ya gitu, kayak mulai dari situ saya tertarik untuk belajar Masya Islam Allah. sampai akhirnya ya udah memutuskan masuk Islam gitu. Izin Ustadz boleh tahu nggak Ustadz sebelumnya agama apa? Agak Kristen Oh agamanya. sebelumnya Kristen. Iya. Saya terakhir tuh dibaptis tahun 2006 di Manado waktu umur saya 17 tahun. Kan kalau di Kristen kan tradisinya gitu kan. Kalau udah kayak usia-usia balik 15, 16, 17 tahun kita kan dibaptis di gereja gitu. Tapi kan Kristen ada juga kan ritual berdoanya gitu kan lagi. Ya ada memang. Ada tuh yang teman satu sel saya juga. Kalau teman satu sel saya itu orang Katolik, dia kan megang rosario gitu kan, pakai yang kayak tasbih itu. Terus ya kayak ngobrol-ngobrol kan, suka ngobrol-ngobrol sharing sama saya sampai ya saya melihat sisi lain aja dari Islam tuh, ternyata kok selama ini saya ngelihatnya orang Islam tuh nggak ada baik-baiknya gitu, kok kayaknya buruk aja gitu kan. Iya. Terus saya lihat terus ternyata dari cara ibadahnya aja tuh kok menyenangkan gitu kayaknya tuh, Masya Allah luar biasa Masya Allah. gitu. Iya ya. Mm-mm. Nah pas dari situ Ustadz ngomong gitu sama yang muslim gitu. Saya mau dong atau enggak Iya, tiba-tiba. 1-2 orang ngobrol gitu mulai tertarik. Ayo dong, saya mau dong. Dikasih tuh yang buku yang panduan sholat yang warna ungu tuh. Ya ada tuh yang biasa dijual toko-toko buku. Ya udah saya mulai belajar gitu. Terus ikut sholat berjamaah. Kalau ikut sholat berjamaah kan gampang, nggak hafal bacaan ya udah tinggal ngikutin gerakan aja kan. Tinggal Allahu Akbar aja udah. Ya udah dari situ belajar sampai akhirnya dari polsek itu pindah ke rutan. Kita ada program pesantren kilat setiap 3 bulan sekali. Nah terus saya tuh ikut sampai beberapa kali di sana. Jadi Kementerian Hukum dan HAM menyediakan fasilitas untuk belajar agama gitu. Ya udah akhirnya belajar full di situ. Kan kita nggak kerja, nggak nyari uang kan. Ya udah jadi bisa fokus di situ, enak. Belajar mulai dari alif batasa udah tuh. Belajar udah dari nol, benar-benar. Sampai bisa baca Quran. Iya alhamdulillah. Masya Semuanya di Allah. penjara itu juga. Iya alhamdulillah, Masya Allah. Ini inspirasi sekali ya maksudnya.
di saat lagi berat begitu tiba-tiba muncul hidayah Betul, yang luar betul. biasa. Ini kalau kita tarik sedikit Ustaz, Hmm, kita tarik ke belakang lagi di mm-mm, umur Ustaz yang masih belasan tahun. hmm. Kan Ustaz sempat terpapar dengan barang haram. Iya. Itu kenapa Ustaz bisa kena barang-barang itu? Oh, tapi pengaruh besarnya itu lingkungan sih. Di Oh, tempat saya itu kan Manggarai itu udah terkenal yang namanya tawuran. Tawuran tuh udah kayak ekstrakurikuler aja udah. iya. Hobi begitu. Terus orang jual narkoba tuh pokoknya udah biasa. Bahkan di tempat kita tuh kalau Ata tahu tuh mall Casablanca, itu di belakangnya itu ada banyak kuburan Belanda, tuh ada kuburan Chinese. Itu sering tuh apa namanya, sekolah saya tuh sering ada orang yang meninggal di situ Oke, dengan jarum suntik aduh. tertancap lagi makan narkoba kayak gitu. Itu udah biasa ngelihat pemandangan-pemandangan kayak gitu tuh. Jadi dari kelas 4 SD kita udah nyoba-nyoba kayak Dari begituan. 4 SD. Dari ada Ustaz teman udah saya. pakai itu dari 4 SD. Kalau 4 SD dulu masih coba-cobanya masih levelan ganja lah gitu. 4 SD Tem- udah pakai Bahkan teman saya lebih parah lagi tuh, dia nanam ganja di belakang rumahnya dia. Udah almarhum sekarang, orangnya udah meninggal gara-gara kebanyakan makan narkoba. overdosis. Ya, ketika dia mau berhenti narkoba, badannya nggak kuat, akhirnya ya udah sakit-sakitan meninggal dia. Aduh. Mm-mm. Jadi Jadi bener ya bahayanya segitu bahaya ya. lingkungan, wah luar biasa banget lah, lingkungan berpengaruh banget. Jadi malah lingkungan penjara yang mengubah Ustadz Nah gitu itu ya. dia makanya, karena Bukan tuh pas di dalam penjara itu justru emang bener-bener pengen, bener-bener udah tuh nggak mau lagi sama dunia kayak gitu. Malah ngelihat ujiannya tuh orang-orang tuh yang wah luar biasa banget lah. Tapi secara perlahan demi perlahan ya kayak dikasih jalan aja sama Allah, diketemuin sama orang-orang baik, circle-nya orang baik-baik, walaupun bapak-bapak udah tua tapi ngajak-ngajak kita ke masjid. Itu kan bagi saya tuh sebuah apa ya, sebuah kebaikan aja. Saya nggak perlu ngelihat dia seumuran sama saya apa enggak kan. Walaupun kadang-kadang bercandanya nggak nyambung gitu kan sama bapak-bapak musola masjid tuh kan. Tapi kan dia ngajaknya ke kebaikan, ya udah. Kenapa enggak gitu kan? Hmm. Ini perjalanannya panjang nih Ustadz, dunianya juga keras nih. Masya Allah. Nah, kalau Ustadz tadi bilang ini karena pergaulan dan lain-lain, dulu orang tua gimana Ustadz? Justru kita itu kalau di rumah itu seperti terlihat anak yang baik-baik aja gitu. Oh, jadi nggak kelihatan nakal sama Nggak sekali malah. kelihatan sama sekali. Jadi kayak terlihat baik-baik aja gitu, anak yang baik-baik. Bahkan ngerokok pun di rumah enggak gitu. Karena memang dulu circle saya juga ngajarin begitu, kalau kita mau nakal begitu jangan di dalam rumah gitu. Kasihan sama keluarga. Jadi orang tua pun nggak tahu ya. Nggak tahu, orang tua Tahu-tahu nggak tahu. ketangkep aja gitu. Iya, tahu-tahu begitu aja. Ketangkepnya Di Cengkareng, Jakarta Barat. lagi pakai itu. Enggak, itu lagi transaksi. Kan saya dulu jualan juga bandar. Oh, jualan juga. Lagi baru ngambil gitu kan. Lagi barangnya lumayan banyak, ya udah akhirnya ada razia polisi, ketangkep di situ. Luar biasa. Ini ngeri guys. Kelas berat nih ya. Nah, waktu kita tarik lagi ke dalam, waktu Ustadz di dalam Penjarui gitu ya. Waktu Ustadz mu'alaf gitu-gitu, sempat orang tua keluarga tahu gitu ya. Iya, orang tua tahu gitu, kayak ya ada sebagian yang nggak terima, ada yang ya udah emang udah jalan hidupnya dia gitu kan. Ya mau nggak mau gitu. Tapi di situ yang ngajarin saya banyak kehidupan lah, kayak ternyata tuh hidup selama ini tuh banyak nikmatnya. Saya pertama kali tuh ngerasain bulan puasa pertama kali, saya buka tuh cuma pakai teh manis panas di masjid, dikasih tuh, dipakai aqua gelas gitulah ya, kayak minum gitu. Terus tuh kayak ngerasa nikmat, kurma yang gratisan gitu. Terus ada orang yang makan tuh pakai nasi penjara, itu kan nasinya ngumpul kayak di istilahnya nasi jagung gitu. Terus dia cuma pakai mie instan, dikremes-kremes gitu, dikasih minyak sama bumbunya, udah dituangin aja nasinya tuh. Dia makannya tuh kayak orang lagi habis acara maulid bareng-bareng 3 orang gitu. Dan dia tuh manggil-manggil saya gitu kayak, "Mas, ayo Mas, ini Mas makan Mas, ayo bareng-bareng sini duduk." Saya kayak ngeliat nih, kok bisa ya orang makan kayak gitu, kok senyum, ngajak orang lagi gitu. Maksudnya kayak saya ngerasa bahwa oh selama ini berarti hidup saya udah nggak pernah bersyukur aja hidup di luar gitu kan. Ternyata ngeliat orang kayak gini aja makan tuh bisa begitu nikmatnya loh.
Bahkan Masya dengan pedenya dia Allah. tuh bisa ngajak orang gitu. Yang orang kan belum tuh kok ini layak dibilang makanan apa gimana gitu kan. Pakai mie yang belum direbus Iya, pula. udah begitu aja udah. Kremes jadi bumbu. Jadi Heeh. lauknya mie Ya kremes itu itulah. dia. Kayak begitu sama nasi yang ngumpul-ngumpul gitu kayak nasi jagung. Hmm. Dan dia ngajak gitu. Maksud saya tuh kayak Masih mau ngajak orang iya, lain. saya langsung kayak sedih, kayak nangis juga. Saya tuh kayak ya Allah, ternyata saya tuh benar keterlaluan banget, hidup nggak pernah bersyukur berarti selama di luar penjara itu hidup gitu. Jadi banyak lah ngajarin saya tentang kehidupan tuh di sana itu. Nah, awal mulanya Ustadz tiba-tiba akhirnya oke saya menjadi ustaz, ingin menjadi dai, ingin menyiarkan Islam. Iya, lebih ke ini aja sih, pertama kali ya karena belajar agama. Terus kan kayak ada pertama tuh kan kayak di dalam penjara itu ada pesantren kilat kan suka ada lomba tausiah, Oke. lomba azan kayak gitu-gitu. Nah tuh ustadz-ustadz di dalam kayak melihat, oh nih orang kayaknya cocok nih, ada bakat nih kayak gitu untuk bisa nyampein. Oh, ada lomba kayak gitu Ada juga kayak di dalam ya? gitu-gitu kan dari Kementerian Hukum dan HAM tuh yang Oke. memfasilitasi. Nah akhirnya kayak begitu, ya dari situ belajar lagi sampai 6 bulan sebelum pulang itu saya itu didaulat jadi guru pengajar di situ. Ustadz sempat ragu nggak? Kayak, kan waktu kita proses pembelajaran kadang-kadang ada, gue ragu nih, bener nggak ya yang gue ikutin? Gitu. Atau Alhamdulillah nggak ada sama sekali. sama sekali nggak pernah ragu? Soalnya ketika saya ngamalin Islam, ngamalin sholat itu saya langsung ngerasain ketenangan, kedamaian yang nggak pernah saya rasain seumur hidup saya. Kayak ada sebuah partikel yang hilang gitu, satu titik spot di dalam hati kita nggak ada. Nah ketika pas masuk Islam dan melaksanakan sholat itu, nah spot itu langsung kayak udah sempurna aja gitu. Oh ini nih dia nih spot kosong yang selama ini dalam hidup saya nih. Kayak begitu, kayak ngerasain kebahagiaan banget lah gitu. Oke. Nah, dari semua perjalanan Ustadz yang luar biasa, istilahnya ada yang gelap, ada yang tiba-tiba terang, dapat hidayah dan lain-lain. Apa dosa Ustadz yang paling Ustadz sesali sampai sekarang? Di drop out dari kuliah sih, dari kampus sih. Oh itu malah yang Ustadz Ya paling kayak sesali. gitu. Ya saya ternyata setelah seiring berjalannya usia tuh saya kayak ngerasa kasihan juga ya dulu orang tua saya membiayai. Kan taunya kita kan jadi aja, taunya bayar uang semester udah ada. Nggak tahu behind di sini, di balik itu orang tua kita uangnya dari mana, mungkin minjem, mungkin kasbon sama kantornya kayak gitu-gitu kan. Kayak ngerasa ya gimana ya cara mau ngebalesnya gitu ya, untuk ngulangin itu lagi, bahwa itu jadi sebuah kegagalan dalam hidup saya gitu. Nggak bisa membanggakan orang tua gitu loh. Ya tapi alhamdulillah sih semenjak ya kesini-sini orang tua pun ya alhamdulillah udah seneng lah ngelihat sekarang ternyata ada hasilnya lah, dengan sering kasih sesuatu yang bermanfaat ya, bisa ceramah dakwah kemana-mana, alhamdulillah masya Allah gitu. Orang tua tapi masih pemahamannya berbeda kan sama Ustadz? Ya masih, tapi ya suka nontonin aja karena saya juga dipesenin juga kan, kamu boleh jadi pendakwah penceramah tapi jangan suka ngulik-ngulik ngomong-ngomongin agama lain, jangan ngejelek-jelekin agama sebelumnya kayak gitu-gitu ya. Dan menurut saya ya memang, menurut saya itu memang bidang saya lebih fokus ke belajar tentang Islam, memperbaiki akhlak orang Islam, ya itu di situnya aja gitu. Ada nggak kalimat pertama Ustadz yang benar-benar Ustadz ucapkan saat tobat gitu? Misalkan ada momennya tuh kalimatnya yang pertama gitu. Nah, itu terinspirasi dari perkataannya yang dari salah satu ustadz yang saya dengar, itu beliau mendengar perkataannya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Masya Allah. Beliau kan punya background sama tuh. Iya. Ya kan dulu bekas pengguna juga, walaupun anak pondok pesantren gitu kan. Tapi beliau tuh sampai ada di satu titik yang pernah berdoa, kata beliau itu, ya Allah kalau seandainya saya balik lagi dunia saya yang lama, saya narkoba gitu, lebih baik saya mati aja deh. Ya Allah. Jadi menurut saya tuh iya juga ya, kalau udah berdoa kayak begitu berarti tuh emang bener-bener udah saking gak maunya dengan kehidupan itu, ya sampai ya udah saya lebih baik mati aja, lebih seneng gitu. Akhirnya saya terinspirasi dari kalimat itu, ya saya berdoa sama Allah, ya Allah saya bener-bener gak mau lagi balik lagi ke dunia itu. Kalau saya ada kecondongan balik ke dunia itu atau apa, lebih baik nyawa saya yang kau ambil aja lah. Saya sampai kayak merasa kayak gitu. Udah saya nggak mau lagi, saya pokoknya udah enough. Saya bilang cukup udah dunia kayak gitu. Tapi kenapa Ustadz banyak juga teman-teman kita nih udah masuk, akhirnya tobat, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Apa sih Ustadz yang bikin mereka itu bisa masuk berkali-kali gitu? Lingkungannya itu, dia mau kembali lagi. Saya ingat nih waktu saya kecil,
Jadi kan istilah kalau kita tuh nongkrong gitu kan ada yang istilahnya orang lebih tua kita disebutnya kan abang-abangan gitu kan, ya Abang-abangan. kan? Itu pernah dulu ada yang saya suka temenin kemana-mana gitu. Dia tuh pernah ketika itu masuk satu pesantren karena orang tuanya udah nggak kuat, udah makan narkoba mulu, dia masuk pesantren. Udah lama nih dia nih nggak pulang-pulang. Tiba-tiba dia balik, udah pakai jubah, pakai sorban. Oh. Kampung tuh ada tuh kayak begitu. Saya bilang luar biasa, bang, lu kemana aja bang gitu. Abis pulang dari pesantren kita ke masjid. Tapi bertahan seminggu doang kayak begitu. Balik lagi. Balik lagi. Kenapa? Iya balik lagi ke kampung itu. Oh, karena di kampung itu Bener, lagi. bener. Makanya saya waktu saya pulang dari penjara itu, setelah saya melihat kayaknya saya perlu belajar ilmu agama lagi dan untuk memperdalam ilmu saya, akhirnya saya ke pondok pesantren. Karena saya merasa sampai saya butuh ilmu dan iman yang cukup buat benar-benar ninggalin kehidupan saya. Dan akhirnya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang udah nggak punya rasa sugesti lagi lah gitu. Ustadz sempat mempelajari nggak sih untuk orang-orang yang udah jadi pemakai gitu, apa kiat-kiatnya selain tadi lingkungan supaya mereka bisa berhenti gitu? Siapa tahu di luar sana ada yang nonton orang tua atau Iya. anak-anak atau teman-teman terdekatnya yang Iya. seperti itu gitu. Nah saya udah sering kasih tahu tuh, karena kan saya dapat ilmu-ilmu itu dari hadis Nabi SAW. Yang pertama tuh Nabi SAW pernah bersabda kan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama agama temannya. Maksudnya itu tabiat temannya. Seorang teman itu orang yang paling dekat sama kita akan memberikan paling banyak pengaruh tentang watak kehidupan dalam kehidupan kita. Yang paling dekat. Makanya Nabi SAW kan mainnya selalu sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Tapi beliau kalau bergaul bersosialisasi sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Tapi kalau beliau punya teman dekat yang benar-benar sahabat, Circle-nya lah. iya, cuma orang-orang yang benar-benar kuat imannya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan salah satu riwayat hadis tuh beliau pernah menceritakan, Nabi SAW pernah menceritakan ada orang yang membunuh 99 orang. Punya dosa membunuh 99 orang. Setelah itu dia pengen taubat. Dia datang kepada seorang ahli ibadah. Ini ceritanya kaum Bani Israel kan. Pada satu orang ahli ibadah, dia cerita, saya mau taubat. Emang kenapa, kamu buat dosa apa? Saya udah bunuh 99 orang. Allah. Kata ahli ibadah ini, kamu gak mungkin, mana mungkin Allah ampuni dosa kamu. Karena udah tanggung kayak begitu dibunuh. Ahli ibadah itu jadi 100 genap. Iya. Akhirnya dia masih tetap punya keinginan lagi untuk tobat. Gimana ya? Jalan ketemu orang ahli ilmu, orang yang fakih gitu kan. Akhirnya orang ahli ilmu ini bilang kan, bisa, kamu bisa. Pasti diterima tobat kamu sama Allah. Syaratnya satu, kamu tinggalkan kampung yang buruk itu menuju kampung yang baik. Dikasih tahu di sana tuh ada kampung isinya orang-orang baik. Kamu pindah ke sana. Qadarullah di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Malaikat azab datang. Bilang, ini orang udah bunuh 100 orang, dosanya udah apa nih, pasti masuk neraka ini. Malaikat rahmat datang, enggak, dia udah tobat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngutus satu malaikat untuk memberikan keputusan terhadap seorang hamba ini. Dan malaikat ini bilang, wahai malaikat rahmat, malaikat azab, Allah Subhanahu memutuskan, hitung jarak mayit ini dengan kampung keburukan apa kampung kebaikan, mana yang lebih dekat, maka itulah yang berhak untuk mendapatkan mayit ini, katanya. Nggak taunya pas di tengah-tengah itu sama Allah tuh digeser pakai angin tuh tubuhnya, dalam satu riwayat begini. Ya Allah. Ke kampung lebih dekat menuju kampung orang baik. Akhirnya taubatnya diterima sama Allah, dimasukin surga. Ya Allah. Nah di dalam cerita itu guru saya, kiai saya tuh pernah bilang, itu ada isyarat sebenarnya kesempurnaan seseorang untuk meninggalkan keburukan yang terjadi dalam kehidupannya, itu harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu syaratnya. Itu pelajarannya. Pelajaran itu di situ. Pindah. Iya, harus pindah. Suka nggak suka, mau nggak mau, gue udah terkadung cinta sama kampung gue gitu. Ya udah, berarti lu harus siap untuk menerima tabiat buruk lo yang akan terus lo lakuin di kampung lo itu. Lo mau berubah, ya now or never lo harus pindah ke kampung orang baik aja. Lo mau keluar kota, mau kerja di luar negeri lagi, apa aja pokoknya, tinggalin kampung itu demi kebaikan diri lo sendiri. Karena saya dapetin banyak kenyataan tuh orang dalam penjara yang tadinya berteman gini segala macam, mana nggak nolong, nggak besuk, kalau lagi susah ya kan. Kalau Gitu. senang rame. Iya, makanya itu. Kalau lagi susah nggak ada yang datang. Nah itu dia, Begitulah banyak pelajaran yang nggak bisa, jarang ambil hikmahnya tentang perkara itu.
Iya, iya. Karena merasa soalnya gue udah nyambung bergaul sama orang di kampung gue gini-gini, kalau gue pindah ke kampung baru lagi gue harus adaptasi lagi gitu-gitu, ya mau nggak mau, daripada kita harus mati konyol dengan kehidupan terus yang kayak gitu, ya mau pilih mana, sekarang tinggal ada di kita kan pilihannya gitu. Berarti bener ya kata quote-quote di luar sana, Ustaz. Hmm, Katanya orang itu semakin sukses, hmm, circle-nya semakin kecil. hmm, Orang suka bilang, wah dia sombong udah gak nongkrong bareng kita lagi. Bukan. hmm. Mungkin karena dia kebanyakan nongkrong dia gak sukses-sukses. Jadinya dia fokus dengan mimpinya, dengan Iya. goalsnya. Dia betul-betul kejar. Mungkin dia pengen circle dia yang satu goal sama dia. Dia misalnya pengen berubah jadi lebih baik. Dia pengen jauh dari dunia malam atau minuman keras atau narkoba. Dia pengennya benar-benar fokus ngejar karirnya buat keluarganya, buat orang tuanya, buat umrohin atau apa. Ya, Betul, betul. karena memang dulu aku tuh kecil pernah diceritain, kalau kamu bergaul sama tukang parfum jadi wangi. Nah, betul. Kalau kamu katanya bergaulnya sama yang busuk-busuk ntar kamu jadi busuk. Iya, itu kan perkataannya Nabi Muhammad. Benar. Iya, begitu. berarti bener ya. Iya. Jadi kita harus keluar dari lingkungan yang toksik itu Ya ya. mau nggak mau harus keluar. Ya kalau mau diikutin terus ya udah begitu. Tapi caranya menurut saya ada nggak tipsnya nih buat teman-teman nih, ternyata yang lagi nonton nih generasi milenial Gen Z nih. Gue nih udah kadung bergaul nih sama generasi toksik ataupun sama pertemanan toksik ini. Iya. Gimana caranya gue bisa keluar gitu, Ustadz? Yang pertama, ya niati kita sayangi diri kita sendiri. Yang kedua, bercita-cita suatu saat setelah saya bisa berhasil merubah diri saya juga akan bisa membantu merubah lingkungan saya. Caranya dengan cara apa? Ya udah, untuk sementara tinggalkan dulu tempat itu sampai benar-benar istilahnya di tingkat bahwa udah nggak punya rasa nih, kayak udah hilang aja gitu rasanya gitu. Kayak macam orang pemain bola aja. Kadang-kadang ada orang yang kayak banyak tuh beberapa pemain bola yang kayak saya udah nggak ada motivasi. Gareth Bale, Iya, udah Iya nggak kan? motivasinya. ya kan kayak gitu aja. Lama-lama tuh kayak udah gue nggak punya motivasi lagi. Gue udah nggak. Walaupun itu menghasilkan atau Iya, apa, tapi emang udah. udah di titik ya udah, Iya, enggak. Gue udah feel gue udah nggak di sini gitu. udah main golf gitu dia. Iya benar. Udah sampai Iya, di titik sampai kita di titik kayak gitu. Udah sampai kayak gitu barulah kita baru boleh mulai nuntun, ngajak teman kita satu persatu gitu. Dan Benar, saya udah praktekin, alhamdulillah sih, teman-teman saya alhamdulillah udah banyak yang berhenti dari narkoba Masya Allah. gitu. Bener, berarti memang kita juga kalau olahraga gitu, Ustadz. Hmm. Katanya kalau kamu main bolanya mau jago, mainnya misalnya kamu ngerasa paling jago di situ. Hmm. Berarti yang lain kan cupu lebih di bawah Iya, kamu kan. benar. Tapi kamu mainnya di situ sama dia terus, ya kamu nggak akan jadi jago. Bener. Tapi kalau kamu sparring ataupun main nih sama yang lebih jago dari kamu, nanti kamu lama-lama jadi lebih jago juga. Iya, makanya saya jadi boyo kalau waktu lawan Atal. Yang jagain Gunawan, Ramdhani Lestalu. Gimana ceritanya saya nih? Masa saya mau ngegolin orangnya jagain begini, gimana ceritanya saya bilang. Namanya kan tim pilihan Habib. Iya, benar. Jadi aku terima aja. Bener, tapi jadi motivasi kita juga ya. Iya, cuman Masih jadi punya jiwa kompetitif kita bangun iya, lagi jadi gitu kan. bangkit. Tapi kalau lawannya cupu pasti Ustadz kayak jadinya nggak main-main. sesemangat itu. Iya benar. Aku aja tuh kalau lawan yang jago semangatku jadi 2 kali lipat. Benar. Walaupun akhirnya kalah. Iya. Tapi at least kita mengeluarkan kemampuan terbaik. Benar. Ini beda nih Ustadz, ketika kita main sama tim nih semua jago-jago. Nah. Sama tim di situ kita paling jago, tapi lawannya jago. Kita ngerasa harus nge-carry kan. Benar. Ngegendong kan. Jadi kita harus Ngegendong, 2 kali fokus. Kita harus minta bola lebih banyak, balik mundur lebih bagus. iya benar. Iya. Nah, Ustadz sendiri ya, misalnya Ustadz dikasih pilihan nih. Lebih menyakitkan mana? Hukuman di dunia atau penyesalan di dunia? Saya lebih milih hukuman di dunia sih. Kalau saya dihukum di dunia atas segala sesuatu apa yang pernah saya perbuat itu, saya akan berprasangka baik. Semoga Allah nggak hukum saya lagi nanti di akhirat. Allah. Ya udah. Kalau penyesalan cuma nyesel doang, tapi udah disono ya, udah dibakar ya. Iya benar. Karena kalau udah di sana nyesel, aduh ngapain cuma bisa nyesel doang. Iya. Kalau dulu saya pernah belajar di salah satu kitab ulama, penyesalan, kesedihan, kegalauan kayak gitu nggak bisa merubah keadaan dan takdir itu ternyata. Setelah saya pikir-pikir, itu saya dapetnya dalam penjara tuh ngerenunginnya. Coba apa yang kau pikirkan ketika Allah memberikan engkau musibah, ujian, terus lalu kau hanya fokus kepada menangis, merenung, mikirkan hal itu. Apakah itu akan merubah takdirmu? Enggak kan. Bagaimana kamu cara merubah takdir kamu? Perbaiki lagi hubungan kamu dengan Allah. Mungkin kamu dulu punya banyak dosa, sholat taubat. Terus kamu berdoa, minta kekuatan sama Allah.
jadi menguatkan kamu. Itu kan bisa jadi merubah takdir, karena yang bisa merubah takdir kan doa. Dibandingkan kau cuma merenung, galau, stres. Apa tuh hasilnya daripada kita bikin stres diri kita sendiri? Apa merubah keadaan? Kan enggak gitu loh, malah memperburuk keadaan gitu. Aku dari dulu pengen nanya ini nih Ustaz. Bener nggak sih katanya semua orang muslim itu akan masuk surga asalkan dia sholat. Tapi misalnya dia buat dosa nih, jadi dia dibakar dulu, tapi Iya. karena dia sholat dia jadi masuk surga endingnya. Iya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan Nabi Muhammad pernah ngomong kayak begitu. Oke. Sama sahabat yang riwayat hadisnya itu dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kan Nabi SAW bersabda begini. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, maka dia pasti akan masuk surga meskipun dia berzina dan mencuri. Sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu tuh kok apa ya, kok gini gitu kan. Ya Rasulullah tolong ulangi. Maka beliau bilang gitu, ya Rasulullah tolong ulangi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka dia pasti akan masuk surga meskipun dia berzina dan mencuri. Ya Rasulullah tolong ulangi lagi gitu. Sampai 2 kali. Iya, sampai 2 kali bilang gitu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dalam hatinya ikhlas, maka dia pasti akan masuk surga meskipun dia berzina dan mencuri. Dan Nabi SAW melambahkan, meskipun Abu Dzar nggak suka akan apa yang saya sampaikan ini katanya. Jadi sahabat Nabi pun tuh kayak kok ngerasa masa orang berzina mencuri termasuk surga gitu. Jadi memang peraturannya memang miftahul zana tuh la ilaha illallah. Kunci surga tuh la ilaha illallah. La ilaha illallah. La tidak Tuhan Jadi selain bukan Allah. surga, bukan sholatnya itu. Orang sholat, orang melaksanakan sholat, menjaga sholat 5 waktu itu pasti masuk surga. Kemungkinan besarnya dia tanpa hisap lagi. Tapi kan banyak nih orang Islam yang nggak sholat, yang korupsi kayak gitu. Dia pasti masuk surga tapi dicuci dulu. Cucinya ini yang lamanya minta Itu dia. ampun. 1 hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun masa kehidupan kita di Allah. dunia. Jadi kalau dia kena 10 hari aja kena 10.000 tahun. Nah itu dia 10.000 dimensi tahun, waktunya. guys. Saya tuh kadang-kadang Disiksa nggak bisa ngebayangin gitu. Tapi kalau dulu inget kartun waktu kecil Dragon Ball, ya kan? Kalau kita tahu tuh Son Goku sama Vegeta tuh sering latihan di mesin waktunya Mr. Popo tuh yang ada di atas. Itu jadi kayak ada satu ruangan itu yang nyiptain perbedaan masa gitu, waktu gitu kan. Pas saya bilang hebat juga Dragon Ball bisa menangkap tentang keadaan akhirat tuh. Kan Dragon Ball kan ada yang scene ini juga tuh. Orang bawa catatan amal baik, catatan amal buruk. Iya, Kalau catatan iya. buruknya lebih banyak digebukin Digebukin, neraka gitu. bisa. Itu padahal orang Jepang loh. Itu yang si siapa ya? Dragon Ball tuh yang bikin Akira Toriyama kalau nggak salah tuh. Iya, dia pinter juga berarti ya. Iya, berarti tahu juga konsep akhirat dia. Iya, Dari iya, situ iya. dia. Berarti dia baca Quran juga lagi. Iya mungkin jangan-jangan ya. Hah? Atau Oh, dia baca kitab? Dia bisa tahu makanya. Ada perjalanan kayak Siratal Mustaqimnya kan dibikin kayak jalanan naga gitu kan. Iya ya. Iya. Apa jangan-jangan dia seorang muslim? Iya bisa jadi dia. Ya Ih, kan, itu dapat cuman ide dari bertanya, mana tuh dia kan? Maksudnya itu kok sama kayak yang dibilang Al-Quran ya. Iya, Maksudnya bener. pada siratal mustaqim. Heeh. Terus ditimbang amal baik dan amal jahat. Bener. Ada yang Apa di masuk agama Kristen juga ada Ustaz? Ada juga dong? Enggak, tapi nggak diceritakan detail ya. Cuma Oke. tahu kan bahwa surga itu tempat kenikmatan kayak gitu-gitu sama. Cuma kan kalau di Al-Quran kan detail diceritakannya kan. Tentang Ada nama Insya Allah. surganya, nama nerakanya apa gitu kan. Neraka Hawiyah, neraka apa dijelaskan kan gitu. Tapi kalau dia nggak sholat Ustaz, dia cuma seorang muslim tapi nggak sholat. Iya, ada tuh kan Nabi SAW cerita tuh. Orang yang paling terakhir masuk surga namanya Abu Juhainah. Jadi itu diceritain di surat Al-A'raf bahwa ada orang-orang yang masuk neraka gara-gara nggak punya iman, nggak ada kalimat la ilaha illallah. Terus dia ngelihat ada orang Islam masuk neraka, loh. Saya masuk neraka, kamu masuk neraka, apaan bedanya? Oke. Kan gitu. Ntar lihat aja ada di surat Al-A'raf tuh cerita itu. Saya masuk neraka, kamu masuk neraka, apaan bedanya? Kata dia gitu kan. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui percakapan ini panggil malaikat Jibril. Keluarkan siapa saja manusia yang ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarah, walaupun sebesar debu, keluarin. Setelah dikeluarin dimasukkan ke dalam surga, baru orang-orang itu baru paham apa manfaatnya kalimat la ilaha illallah itu selama hidup di dunia. Makanya setiap habis sholat harus 33 kali ya Ustaz ya. Betul. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ini kita banyak dapat pelajaran nih hari ini dari Ustaz nih. Masya Allah. Tapi kalau misalnya itu dipakai untuk jadi
salah paham gitu Ustaz. Jadi oke Ya. lah hari ini kita mabuk dulu ya, habis itu la ilaha illallah. Habis itu dia begini dulu, la ilaha illallah. Gimana tuh Ustaz? Iya, permasalahannya kan ini kita lagi berpacu sama kematian. Ya kan kematian nggak tahu datang Iya. kehidupan kita. Apakah mau? Kadang-kadang saya bilang begini, sering nanya, apaan tuh hukumnya kalau mokel siang-siang gini-gini? Saya bilang, kamu pernah nggak ngebayangin kamu mokel puasa siang-siang, terus pas kamu lagi mau nyendok gitu kan nasi sama sayur itu tiba-tiba malaikat Israel ngambil nyawa kamu lagi keadaan gitu. Kira-kira Ya Allah. apakah itu kematian yang kamu inginkan dalam cerita kehidupan kamu? Saya bilang, ya kan? Apa kamu mau begitu? Saya bilang, kita di semua kalau bisa cita-citanya, ya kan, lagi sujud meninggal dunia, Masya lagi Allah. doa buka puasa meninggal dunia, lagi baca Allah. Quran seperti sahabat Sayyidina Utsman kan, Allah. begitu. Yang diimpikan ya, kematian yang Iya, diimpikan. masa kita lagi miringin HP lagi main slot kan, naudzubillah min dzalik ya kan. Allah. Ya apa mau kita meninggal dalam keadaan kayak begitu? Lagi nggak la ilaha illallah ya. Iya lagi, aduh nggak banget lah gitu lah istilahnya, naudzubillah lah. Iya. Kadang-kadang kita menganggap remeh kayak mas enggak lah kita masih hidup gitu ya. Iya benar. Ustaz ya. Itu dia masalahnya. Tapi ya itu maha baiknya Allah. Taubat kita selalu diterima sebelum nyawa kita ngelewati kerongkongan. Itu baiknya Allah lah. Oh gitu Ustaz. Jadi Iya. ketika kita udah mau meninggal kita tobat tuh masih diterima. Masih diterima sama Ya Allah maha Subhanahu. baik ya Allah ya. Itu karena Nabi SAW ketika mau dipanggil sama Allah, Nabi SAW bilang, gimana dulu, saya mau tahu dulu keadaan umat saya. Bilang sama malaikat Jibril, saya mau tahu dulu keadaan umat saya nih kayak gimana nantinya. Akhirnya dibilang kan, nanti umat kamu kalau siapa yang bertobat 1 tahun sebelum kematiannya Allah terima. Enggak cukup, kata Nabi. Enggak mau. Ya udah kalau begitu 1 bulan enggak, 1 minggu, 1 hari enggak. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang, barang siapa di antara umat kamu yang bertobat sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, aku terima tobatnya dan aku ampuni dosanya. Allah. Ya Maha baiknya Allah tuh. Allah sebaik itu aja kita suka lupain ya Ustaz. Iya, makanya Cuma itu. disuruh sholat doang 5 kali ya. Makanya kan kalau orang mau meninggal dunia kan sunahnya kita kita talkinkan. Azankan. Iya, kayak kita bilang la ilaha illallah, terus suruh istighfar supaya apa? Supaya dia ingat selama nyawanya belum nyampe ke kerongkongan, dia minta maaf, minta ampun sama Allah. Allah tuh nggak mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin. Sifat mustahilnya Allah tuh ingkar janji. Kalau Allah bilang ampuni pasti diampuni. Ya Allah. Nggak ada alasan apa-apa Allah ampuni pasti. Masya Allah, Masya Allah. Fir'aun aja yang sejahat itu ya, bunuh 70.000 bayi, ngejar-ngejar Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa. Itu pas terakhir aja, pas lagi mau meninggal dunia, ya Allah Subhanahu wa taala beritahu, wahai Musa, kalau seandainya Fir'aun ketika mau tenggelam itu air udah mau masuk ke seluruh tubuhnya, dia minta tolong sama saya aja, pasti akan saya tolong dan saya ampuni dosa dia. Sayangnya dia minta tolongnya sama kamu, wahai Musa tolong, wahai Musa tolong. Oh, salah. Firaun minta tolongnya sama Musa, sama Allah didiemin. Kalau dia minta tolongnya sama Allah, saya pasti akan tolong katanya. Meskipun dia udah sebejat itu. Itu kata Allah Ustaz. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, Nabi Musa kan bisa ngomong langsung sama Allah. Ya Allah. Kalau dia minta tolong sama aku aja, aku ampuni, sebenarnya aku tolong. Tapi salahnya dia minta tolongnya sama Nabi Musa, sama manusia juga gitu. Jadinya salah. Iya, begitu. Ya Allah. Berarti benar juga ya Ustadz, katanya kita itu akan mati menurut kebiasaan kita ya. Betul, itu sangat betul sekali. Akan Iya, mengikuti sesuai kebiasaan gitu ya. Iya, itu. Aduh, Saya jadi tuh pernah membuktikan perkataan ulama itu. Jadi pernah di dekat rumah nenek saya tuh kita ada tempat penitipan mobil, parkiran mobil. Karena kan daerah Jakarta saking padatnya, kadang-kadang kan orang rumah di dalam gang punya mobil bingung mau parkir mobil di mana kan. Nah, akhirnya ada tempat parkiran mobil. Itu ada 1 orang di depan masjid persis tempatnya. Saya menjadi saksi akan cerita ini. Saya tahu orang ini. Dia tuh kalau misalnya kita mau keluar dari tempat penitipan mobil itu dia selalu nanya, kuncinya mana bang, kunci gitu. Jadi dia punya 1 tempat kayak keranjang gitu buat naruh kunci. Jadi supaya jangan bawa pulang kuncinya, nanti kalau ada yang mau pindahin keluar masuk dia ngatur gitu kan. Setiap hari begitu. Itu pas mau meninggal dunia ditalkinkan sama keluarganya. Tahu apa yang dia bilang? Kunci mana kunci? Kata dia, kunci mana kunci? maksudnya dia ngomong udah meninggal ngomong. Pas mau meninggal sakaratul mautnya dia ngomong begitu. Dia Ya bilang la ilaha illallah. Dia bilang kunci. Baru saya tuh tahu, paham kepada perkataan ulama, kita itu akan meninggal sesuai dengan keadaan apa yang sering kita lakukan selama hidup Ya dunia. Allah. Dalam. Dan dia sumpah ngomong kayak gitu. Nenek saya yang cerita.
Dia ngomong pas mau sakaratul mautnya tuh bilang, kunci saya mana kunci. Karena apa? Hari-hari dia tuh ngomong gitu. Mohon maaf nggak pernah ibadah. Padahal di depan tempatnya dia tuh masjid. Ya Allah, sayang banget ya. Dan Jadi itu dia benar. omongan terakhirnya, Omongan terakhir itu kunci. itulah kenapa kita disuruh banyak-banyak bertasbih ya Ustaz ya. Iya, La ilaha illallah, la ilaha. benar. Jadi ketika kita jadi alam bawah sadar kita Benar, jadi mengatakan kebiasaan. la Jadi kalau udah ilaha terbiasa illallah, ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah la tuh. ilaha illallah, la ilaha. Sedalam itu ya la ilaha Betul. illallah. Kalau misalnya kita lah kayak Ustadz ini lagi kerja, tim-tim di sini lagi pada kerja, dia mati saat bekerja itu hitungannya bisa mati syahid juga gak sih Ustadz? Orang yang berangkat mencari nafkah untuk keluarganya dalam bekerja itu, dia bisa digolongkan mati syahid selama dia bekerja untuk niat mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Orang yang kecelakaan, orang yang kena wabah kayak sakit perut, terus seorang wanita yang melahirkan, orang yang tenggelam, tuh semuanya masuk mati syahid. Tapi mati syahid yang dimandikan. Kan ada kalau yang mati syahid yang hakikinya itu adalah yang seperti di medan jihad, itu nggak perlu dimandikan tuh. Oh ini kayak misalnya Iya, di Gaza seperti ya sahabat, Ustadz ya. ya kayak begitu. Misalnya dibom atau meninggal lagi Itu tidur. rata-rata nggak dimandiin mereka tuh. Ya udah orang mati syahid beneran. Tapi kalau mati syahid yang atas melahirkan Oh seorang, dibunuh orang Ustadz. iya, kalau orang yang bunuh orang tuh kelebihannya adalah dosa yang dipunya daripada orang yang dibunuh akan pindah kepada yang si pembunuh tersebut. Semua dosanya. Semua dosanya Semua Ustadz. dosanya. Baru denger nih gua. Semua dosanya. Jadi dia langsung clean, kosong Ustadz. Udah langsung clean. Semua dosanya dioper kepada si pembunuh tersebut. Dan pembunuhan itu adalah sebagai kafaroh kehidupan dia di Ya dunia. Allah. Sama kayak orang yang kalau pakai negara-negara syariat Islam tuh dia berzina dirajam, itu kan sebagai kafarohnya dia. Sebagai penghapus dosa di selama di dunia, udah kan dia udah dapat siksaannya tuh di dunia, ya udah nggak ada lagi, nanti di akhir udah selesai dia Ya urusannya. Allah. Karena dibunuh itu. Betul. Berarti Kayak dibunuh begitu. itu tuh ada satu ininya juga ya, kelebihannya juga. Iya, ya? ada satu kelebihannya. Makanya kan kalau misalkan Nabi SAW kan selalu bilang, kalau misalkan kita lagi dirampok atau apa, kita ngelawan, kita meninggal dunia, mati syahid kita. Oh ya Allah. Karena kita membela suatu kebenaran, membela hak kita gitu loh. Misal kita tahu dirampok atau apa, kita ngelawan nih segala Sampai macam. meninggal kita. Dia dibunuh sampai meninggal, mati syahid kita. Dan semua dosa kita pindah ke orang yang bunuh tersebut. Semua benar dari nol. Semua dosa kita Ya pindah ke orang Allah. tersebut. Kalau ini Ustadz, case-nya Presiden Iran ini, dia kan saking beraninya tuh Ustadz, sampai Iya. nggak takut meninggal. Iya, Tiba-tiba akhirnya dibunuh. iya. Ya itu mati syahid hitungannya. Itulah mungkin kenapa beliau seberani itu ya. Iya, Beliau tahu betul. janji surga itu ya. Benar, karena dulu itu kan beliau tuh kalau nggak salah memang keturunannya Sayyidina Husain ya kalau nggak salah, keturunan inilah cucunya Nabi gitu kan. Itu dulu Sayyidina Husain pun waktu itu pernah kan, Sayyidina Husain kan meninggalnya kepalanya dipenggal kan, dibunuh kan. Iya. Nah ketika mau dibunuh itu Sayyidina Husain dibilang diginin pak, dihunuskan pakai pedang kan, ayo kamu baiat sama khalifah, kalau kamu nggak baiat sama khalifah saya akan bunuh kamu. Itu Sayyidina Husain ketawa-tawa gitu kan, kamu mau mengancam aku sesuatu yang aku cintai katanya. Dia mencintai kematian Sayyidina Husain gitu. Kamu mau ngancam saya sesuatu yang saya tunggu-tunggu nih momen dalam hidup saya, apaan? Kematian. Karena kan kata Nabi SAW kan, kematian itu adalah hari rayanya orang beriman. Ya Allah. Karena ketika seorang beriman tuh meninggal dunia, udah artinya dia akan lepas daripada segala tipu daya kehidupan yang fana ini. Ya Allah. Udah dia kembali kepada Allah. Tapi harus kematian yang baik kan Ustaz. Iya, kematian yang baik. Kalau semua mencinta kematian lagi hal yang gak baik kan juga Iya, bahaya. kalau kematiannya dia tawuran maju paling depan anak STM tuh mati, bukan mati syahid, mati sangit itu. Mati konyol. Itu gak ada sahid-sahidnya. Nggak Ustaz, ya? ada, itu mati Walaupun konyol. dia Allahu Akbar Nggak gitu. ada, Nggak mati ada. konyol itu mah. Iya. Mau dia teriak la ilaha illallah juga gak ada. Mati konyol dia pokoknya. Selesai udah itu ya. Selesai udah. Karena yang dibela gak tahu apa iya gitu ya. benar, dia bukan bela kebenaran, malah berniat untuk mau menyakiti orang muslim yang lainnya gitu. Sama muslim lagi ya. Sama muslim. Walaupun misalnya sekolahnya bukan sekolah muslim ya lu tawuran juga udah salah ya Tetap Ustaz ya. aja salah, nggak Bukan boleh. masalah muslim gak muslimnya Iya, ya. Karena bukan- niat tawuran di sekolah itu yang salah. Benar. Iya itu kan merusak perdamaian kehidupan manusia juga, nggak boleh juga kan. Dilarang sama Kecuali Nabi. perangnya rumah kita lagi Betul, dirampok gitu iya. ya. Iya. Kayak datang penjajah kita membela, itu mati syahid jelas. Mau dia pakai
bawa senjatanya lengkap, kita cuma pakai bambu, ya lawan karena kita mati syahid. Itu yang kita punya untuk membela harga diri kita, hak kita gitu loh. Kalau kita di surga nih Ustadz, misalnya alhamdulillah kita matinya tiba-tiba syahid. Nah, Masya Allah. Itu kita bisa ngajak keluarga nggak Ustadz? Ngajak istri, ngajak anak gitu. Kalau yang menurut riwayat hadis tuh yang bisa mengajak orang tuh itu hafiz Quran. Terus seorang hafiz Quran tuh sama orang soleh. Oh, Nah, jadi orang saya juga termasuk. privilege tiketnya ya. Iya betul. Jadi kayak memang dia emang orang khusus gitu, yang bisa ngajak ahli keluarganya itu yang sudah ditetapkan masuk neraka. Oh, Tapi bisa, tetap ada masih ada satu- iman. Iya. Ada satu Kalau tiket. hafiz Quran tuh sampai 10 tiket dia, 10 orang dia. Ya Allah, Sampai 10 orang. 10 orang dia bisa nyelamatin keluarganya, yang sudah ditetapkan masuk neraka. Misalnya ada keluarganya. Tapi dengan catatan selama punya kalimat la ilaha illallah orang itu. Oh, jadi kalau nonis nggak bisa? Nggak bisa ditolong. Kayak gitu. Berarti Ustadz ada keinginan tertingginya adalah bawa orang tua dong. Oh iya, jelas. Kalau kayak begitu itu udah impian kita lah semuanya. Kita kan pengen orang lain pun merasakan apa keindahan yang kita rasakan dalam Islam ini gitu loh. Supaya orang tahu keindahan Islam, bahwa di dalam Islam ini benar-benar ada kedamaian loh gitu. Kalau benar-benar kita kerjakan dan amalkan gitu. Wah, luar biasa guys. Makasih banyak loh Ustadz udah mau cerita-cerita. Sama-sama, Ustadz Masya Jojo. Allah. Siap. Semoga keberkahan dan segala ilmunya bisa jadi amal jariah buat Ustadz juga. Amin. Terima kasih. Senang sekali bisa hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Ustadz Jojo, pengalaman langsung dari dunia gelap sampai ke dunia yang terang. Beliau mendapatkan ketenangan dan kenyamanan batin yang luar biasa. Mungkin terakhir biasa Ustadz closing statementnya Ustadz buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin sekarang lagi pada ragu, lagi galau, Betul. lagi kehilangan arah. Iya. Bagaimana menemukan arah yang tepat dan bisa menjadi pribadi yang sukses di dunia sampai ke akhirat itu Ustaz. Iya. Bahwa teman-teman sekalian kita harus pahami bahwa kita nih hidup di dunia ini hanya seperti seorang musafir aja. Kita lagi mampir sebentaran aja. 60-70 tahun kurang lebih usia kita. Nanti kita akan hadapi kehidupan yang begitu panjang tuh. Itulah ujian kehidupan kita sebenarnya. Jadi kehidupan dunia itu gak serta-merta bahwa apa yang kita jalani saat ini aja gitu. Bahwa kita akan menghadapi kehidupan akhirat yang panjang, yang semua perbuatan kita yang kecil maupun yang besar semuanya tuh gak akan pernah terlewatkan dalam satu kitab catatan amal kita itu. Jadi selama hidup di dunia ini ya kita perbanyak berbuat kebaikan. Jangan-jangan satu kebaikan kita anggap remeh itu bisa nyelamatin kita. Bahkan Nabi SAW bilang, "Fattaqun nara walau bisyikki tamroh." Dan jagalah dirimu dari azab api neraka meskipun kamu bersedekah dengan separuh butir kurma. Jadi artinya seenggak punyanya kita, kalau kita bisa berbagi kebaikan, kita punya cuma satu butir kurma, setengahnya kita bagi ke orang, itu pun bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka. Karena itu adalah satu kebaikan, jangan-jangan itulah kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu-satunya harta kita, satu butir kurma, setengahnya kita mau berikan kepada orang lain. Ya Allah. Ya kan, jangan-jangan itulah yang menyelamatkan kita. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan itulah yang jadi pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita, dan keadaan kehidupan kita itu dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.